98,9 FM Rasika Pekalongan. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ya, kawan Rasika, saatnya kita di Ngobras Berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Edisi spesial tiap hari Jumat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Dan tema kita hari ini dukungan anggaran pemilu untuk badan ad hoc. Dan kita langsung ketemu dengan Ketua Umum KPU Kabupaten Pekalongan, ada Bapak Abi Rizal MD. Selamat pagi Pak Abi. Selamat pagi Mas Jamil. Alhamdulillah, sehat selalu. Sehat, alhamdulillah Mas. Kelihatan Semangat. banget, semangat dan kelihatan ceker ini ya. Tapi ini luar biasa energinya meskipun lagi sibuk-sibuknya persiapan pemilu dan Pilpres 2024, tapi kelihatan ceker terus ini. Resepnya apa sih resepnya? Ya, yang penting dinikmati Mas Jamil. Nah, dinikmati. Ada nggak ada, punya utang atau tidak, yang penting dinikmati. Nah, disyukuri kan gitu. Dinikmatin, disyukurin. Nah, ini memang menjadi cerminan buat kita ya, dinikmatin, disyukurin, ikhlas, insya Allah akan terasa ringan. Ya. Betul itu. Tapi sudah sesibuk-sibuknya udah sempat sarapan pagi ini? Alhamdulillah, saya kalau pagi jarang sarapan. Jarang sarapan. Tapi makan apa nih yang sudah dinikmatin? Belum sama sekali. Ketela. Langsung makan siang bareng. Rapel. Kayak anak kos. Bangunnya siang sekaligus sarapan. Iya, rapel. Iya. Kalau Mbah Surip dulu kan ngopi yang penting. Ngopi ngeteh dulu ya kan. Yang penting ada cemilan. Betul. Cemilannya ketela, rebus, sama aja kayak sarapan. Pak Abi, kita ngobrolin soal ini dukungan anggaran pemilu untuk badan ad hoc. Tapi mungkin kawan Rasika yang belum tahu atau yang sempat gabung tapi belum tahu badan ad hoc itu apa. Nah, mungkin dijelaskan secara singkat sebelum kita ngobrolin soal dukungan anggaran pemilu untuk badan ad hoc itu sendiri. Silakan. Baik, ya. Pertama saya ucapkan terima kasih pada Rasika yang sampai hari ini masih terus menjalin kerjasama dengan kita untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Nah, ini yang tema hari ini adalah anggaran untuk badan ad hoc. Jadi kawan Rasika, kami sampaikan bahwa badan ad hoc itu adalah badan penyelenggara pemilu yang membantu KPU di tingkat bawah. Ada yang namanya PPK kecamatan, panitia pemilihan kecamatan. Ada PPS, panitia pemungutan suara. Panitia pemungutan suara di desa. Ya. Oh ya. Nah, anggotanya kalau badan ad hoc PPK itu anggotanya 5 orang per kecamatan. Per kecamatan anggotanya 5 orang. Nanti membantu KPU. Kemudian kalau di desa namanya PPS itu anggotanya 3 orang. Lah masing-masing PPK dan PPS itu dibantu oleh sekretariat. Yang di PPK itu dibantu sekretariat, jumlahnya 3 orang. Yang di PPS juga 3 orang. Jadi PPK-nya 5, sekretariatnya 3. Jadi per kecamatan ada 8. PPK per sekretariat ya. Kalau PPS berarti 3 tambah 3, 6. Dikalikan jumlah desa dan kecamatan. Berarti kan begitu. Kan ada PPS terus panitia pemungutan suara kelurahan. Terus kan ada per TPS itu namanya apa kalau di nanti ketika pelaksanaan ada namanya KPPS. Oh, KPPS ya. Kelompok penyelenggara pemungutan suara. Ini termasuk badan ad hoc. Termasuk badan ad hoc. Badan ad hoc. Dan jadi ini perlu dianggarkan ya. Iya, sekarang ada penyelenggara pemilu tapi bukan badan ad hoc sekarang, ada namanya Pantarlih. Pantarlih bukan? Pantarlih itu anggotanya siapa? Pantarlih itu ya petugas pemutahiran data pemilih. Dari 1 orang, per TPS 1 orang. Dari RT atau yang domisili di nanti kalau ada TPS di situ yang domisili di situ. Dan mereka dapat anggaran juga nggak dari? Dapat dong. Dapat. Oh, tak jadi badan ad hoc itu tetap semuanya dapat anggaran dan nanti
ketika pelaksanaan juga dapat anggaran juga. Enggak cuman anggaran pelaksanaan ya, tapi ada honor dan juga operasional, Pak. Oh, ada honor Dan operasional. dan operasional. Oh. Iya. Kenapa kok ini kayaknya urgent banget anggaran untuk badan ad hoc? Ya, yang pertama karena KPU tidak punya kepanjangan tangan kalau tidak dibantu oleh badan ad hoc satu. Yang kedua, kita sudah memperkerjakan orang, pasti kan harus dipikirkan honornya toh, Mas. Iya. Ya, kalau nggak dipikirkan honornya kan dolim itu Ya, namanya. dan kan. kerjanya rasa-rasen. Ya, rasa-rasen kan itu. Ya, jadi yang kedua karena memang ketentuannya itu KPU memang harus dibantu oleh badan ad hoc yang nanti sebagai penyelenggara pemilu maupun pilkada di tingkat kecamatan dan desa. Jadi nggak mungkin sampai desa nanti yang garap KPU semua, nggak mungkin. Pasti ada badan ad hoc yang membantu di sana. Oh, ya, memudahkan kerja KPU ya. Ya, betul. Ya mau nggak mau harus kan, karena Ya. jumlahnya penduduk tuh banyak banget. Sementara KPU sendiri ada berapa nih? Kalau Staf dan pimpinan. kalau sama KPU sih staf. jumlahnya hanya 26, Mas. 26. 26 orang. Itu sudah dari komisioner sama sekretariat. Padahal penduduk Kabupaten Pekalongan tuh berapa itu yang bisa ikut Kalau pemilu atau pilpres? Kalau DPT ya, nanti bukan DPT, DP4 ya, yang kita terima itu 735.793. Wow, itu 735.793. 26 orang ngurusin 700.000 lebih nggak ya, mungkin ya nggak kan? mungkin, makanya kita perlu badan ad hoc di tingkat kecamatan dan juga tingkat desa. Ya, kalau untuk anggaran ini, anggaran untuk badan ad hoc ini KPU daerah atau kabupaten atau kota yang perencanaan apa aja atau dari pusat? Ya. Atau menerima untuk melaksanakan aja atau ada usulan anggaran dari KPU kabupaten? Jadi kalau terkait dengan anggaran, Mas ya, karena ini pemilu, penanggung jawab akhirnya adalah KPU RI, maka yang menyusun, yang merencanakan semuanya dari KPU RI. KPU kabupaten kota hanya menerima saja, menerima yang sudah direncanakan oleh KPU RI. Misalkan semua pintu masuknya kan di KPU RI kalau pemilu. Contoh misalkan pemilih ya, data pemilih. Itu dari pemerintah melalui Kemendagri itu menyerahkan data DP4 itu, data penduduk potensial pemilih itu kepada KPU RI. Se-Indonesia. Nah, KPU RI nanti memilah ke kabupaten kota masing-masing. Dari situlah kemudian itu nanti bisa disusun perencanaan anggarannya. Oh, ternyata Kabupaten A jumlah penduduknya sekian, kemungkinan nanti TPS-nya sekian dan sebagainya. Terus jumlah kecamatan, jumlah desanya kan sudah ada semua itu datanya. Karena kan kita sudah menyelenggarakan pemilu sudah hampir 5 kali ya. Yeah. Pasca reformasi ini kan sudah 5 kali. Artinya data itu kan pasti sudah ada, termasuk berapa besaran honor dan sebagainya sudah dihitung oleh perencanaan di KPU RI, sehingga kita tinggal menerima saja. Misalkan kita ada 19 kecamatan, ya udah pasti di sana sudah teranggarkan untuk PPK 19 kecamatan. Kemudian desanya 285 ya pasti sudah dianggarkan di sana 285 PPS. Gitu. Untuk anggaran badan ad hoc ini tiap 5 tahun selalu ada kenaikan atau gimana? Karena ya, kan sekarang kebutuhan, betul. Kemudian termasuk bensin untuk mobilisasi itu kan BBM juga naik lah. Ini ada kenaikan ini atas usulan atau juga dari sana KPU juga? Ya, pusat? jadi kalau besaran honor ya, alhamdulillah tiap tahun kita naik. Tiap gelaran pemilu ya, tiap gelaran pemilu naik. Yaitu yang mengajukan adalah dari KPU RI kepada Kementerian Keuangan. Nah, nanti tertuang dalam PMK, Peraturan Menteri Keuangan. Nah, besarannya se-Indonesia sama.
Misalkan sama. sama semuanya. Yang Papua, Kalimantan, semuanya DKI, sama. Iya, sama. angkanya sama. Sama. Padahal kan ini kan beda, kayak UMR itu kan Iya, beda-beda. Iya, itulah apa namanya? Karena ini penyelenggaraan pemilu secara serentak dan diatur oleh PMK yang sama, maka ya semuanya sama. Oh. Ya, maka dari itu kalau misalkan nun sewu ya, kita bayangkan saja misalkan ada di kita di Kabupaten Pekalongan misalkan satu desa TPS-nya mungkin ada yang 5, ada yang 6 kan gitu kan. Ada di tempat lain satu kelurahan itu TPS-nya sampai 352. Dan itu honornya sama, Mas. Honornya sama. Sempat ada protes atau masukan nggak? Ya kalau Dari masukan, mereka, kok kerjanya berat banget, sana cuma berapa TPS, ini kok banyak banget kok sama. masukannya sih pasti ada, karena pasti beban kerjanya lebih. Iya, beban kerjanya lebih. Beban kerjanya lebih, tapi ya mau gimana lagi karena memang ini sama semuanya. Tapi kalau artinya dibikin beda nanti ngitungnya repot, Mas. Tapi nggak ada yang mutung ya, nggak ada yang mutung ya. Enggak. Ya, Alhamdulillah karena sampai hari ini nggak ada yang mutung. Ada yang mutung karena dari awal udah itu ya. Iya. Dapatnya berapa gimana? Karena melalui seleksi juga kan mereka. Harus diseleksi lah. Seleksi terus tahu nanti Komitmen, ya. anggarannya segini. betul. Enggak. Gitu mau tanda tangan. Iya. Oke, kawan Rasika. Akhirnya kita tahu juga kan ternyata honornya sama se-Indonesia. Mungkin tadi seperti saya juga gambarannya kayak beda sesuai dengan UMR, tapi ternyata tidak. Oke, nanti kita lanjutin lagi tetap di Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Rasika FM.
Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ya, apapun informasinya sampaikan ke Rasika. Dan kita masih tetap ngobras berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Dan kita masih bersama Bapak Abi, Ketua KPU Kabupaten Pekalongan. Dan tema kita masih dukungan anggaran pemilu untuk badan ad hoc. Nah, ini badan ad hoc untuk tentunya tadi sudah dikatakan adanya gaji atau honor. Ya, honor. Nah, tentu sesuai dengan masa kerjanya. Betul. Ya kan? Nah, ini yang jadi pertanyaan, honor antara badan ad hoc yang meliputi PPK, kemudian PPS. juga PPS itu beda atau enggak sih? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa honornya itu kalau masing-masing tingkatan berbeda, Mas. Masih Tapi, tingkatan berbeda ya. Misalkan PPK, pastinya kan dia dalam bekerjanya lingkup wilayahnya kan lebih luas. Lebih luas Ya, ya, karena di kecamatan. kecamatan. Ya. Iya. Kemudian PPS itu tentunya cakupannya lebih sedikit daripada PPK kan begitu. Artinya pasti anggarannya itu berbeda, honornya berbeda. Jadi ini sudah diatur oleh Kementerian Keuangan bahwa untuk honor PPK dan PPS ya pasti beda, dan itu sudah sesuai dengan yang diajukan oleh KPU. Nggak mungkin kalau honornya sama. Iya. Cuman kalau secara nasional PPK se-Indonesia ya honornya sama. PPS sama. juga sama. Iya. Karena memang tingkat kecamatan sama desa Ya, beda. beda. Mobilitasnya kalau desa jalan kaki misalnya ibaratnya. Betul. Kalau kecamatan kan harus muter berapa Ya. desa keliling ya kan. Ya. Iya. Tapi selain gaji atau honor, ada fasilitas lain nggak yang diberikan oleh badan ad hoc? Ya, fasilitas lain itu kayak operasional masih ada. Jadi selain dapat honor, mereka itu kan tentunya karena mereka juga harus berkantor ya, punya sekretariat. Iya, sekretariat. Kalau PPK itu di kecamatan masing-masing, kalau PPS di kelurahan atau di balai desa masing-masing itu sekretariatnya. Tentu saja itu nanti kan membutuhkan operasional ya. Operasional Baik ya. itu untuk mengoperasionalkan surat menyurat Surat ya. atau ada rapat-rapat dan sebagainya. Mereka nanti mendapatkan operasional untuk ATK, untuk rapat, untuk ya hal-hal lain, mungkin SPPD dan sebagainya itu masih dapat. Jadi SPPD itu bisa digunakan ke atas atau ke bawah, Mas. Jadi fasilitasnya itu Ya, operasional. operasionalnya ada lagi itu Ada. honornya tiap per bulan atau bisa kasbon nggak? Kayak kantor-kantor biasanya bisa kasbon dulu. Iya, jadi kami sampaikan honornya tetap tiap bulan. Karena ini honor, maka dibayarkan di akhir. Bedanya honor sama gaji kan itu. Kalau iya. gaji dibayarkan di awal. Di awal. Awal bulan. Awal bulan. Tapi kalau honor itu di akhir. Oh, kerja dulu baru dibayar. Kalau ya. gaji berarti digaji dulu baru kerja. Oh, Itu. iya. Bedanya begitu, Mas. Bedanya itu Nah, ya. ini biar semuanya paham bedanya honor sama gaji. Di pemerintah begitu. Iya. Dan bedanya sama rezeki. Iya. Nah, beda lagi. Betul. Ya, kawan Rasika. Pokoknya kalau kita ikuti ngobras berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan, kita akan tahu banyak hal termasuk sistem pemilu, Ya. demokrasi kita, Betul. mutu demokrasi kita, kemudian kerja-kerja KPU Betul. yang harus kita dukung. Akhirnya kita akan tahu, oh iya. Jadi termasuk ini anggaran dari badan ad hoc semua sama, nggak ada yang beda. Nggak ada beda dan semuanya udah atas kesepakatan di atas materi. Oke, gimana? Setuju? Dan itu dites juga. Betul. Udah tes ngoyong-ngoyong terus Cak Mini ayo piye? Kowe sudah tes suwi lo ya. Akhirnya bisa menerima dengan ikhlas, kerja ikhlas, dan ini untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas demokrasi Betul. Indonesia.
Ya, terus tadi akhir bulan ya, akhir bulan. Iya, jadi bukan akhir bulan. Jadi prinsipnya kalau honor itu pokoknya kerja dulu baru nanti dapat honor. Mm-mm. Kan begitu. Misalkan di bulan kerjanya di bulan Februari, ya Februari ini selesai dulu tanggalnya baru nanti awal-awal Maret itu mungkin bisa. Ini beda kerja di kantor sama Iya. badan ad hoc. Kalau di kantor bisa kasbon dulu, kalau Iya. badan ad hoc bisa kasbon dulu ke ketua KPU. Ya, jadi ini memang Tapi ada yang putus di tengah jalan nggak mereka biasanya badan ad hoc itu? Mungkin karena banyak hal atau karena apa gitu mereka mengundurkan diri, bisa Ya, jadi jadi ada atau udah pernah? banyak faktor. Jadi kita sudah mengalami banyak faktor ya. Kenapa tiba-tiba misalkan badan ad hoc itu mengundurkan diri? Ada karena problem pribadi, problem domestik lah ya. Mm-mm. Antara suami istri misalkan, antara bapak sama anak kan begitu. Mm-mm. Problemnya di situ domestik. Domestik. Ada karena faktor pekerjaan. Oh ya, karena bisa double pekerjaan kan? Ya, karena Ah. misalkan dia pekerjaannya tidak memungkinkan lagi untuk dia jadi badan ad hoc, akhirnya mundur itu ada. Kemudian ada yang karena pengen fokus ke sesuatu hal, bisa di kuliah, bisa di usaha dan sebagainya. Karena sebagai gambaran saja Mas Jamil, jadi badan ad hoc KPU itu kerjanya ya 24 jam. Oh, 24 jam. 24 jam. 24 jamnya itu maksudnya sewaktu-waktu sesuai dengan tahapan dia harus menyelesaikan, ya harus diselesaikan. Tidak boleh ada jeda tidak diselesaikan. Harus selesai. Mau selesaiin jam berapa, yang Ya, penting yang penting 24 selesai. jam itu selesai. Iya, betul. Iya. Karena kita terikat dengan tahapan. Oh iya, iya, terikat dengan tahapan. Misalkan nggak boleh molor. iya, ini ya. hari ini harus ada penetapan A. Nah, misalkan itu ya. Mau tidak mau mereka harus menyelesaikan sesuai dengan tahapannya itu. Hari ini harus sudah selesai. Nah, tapi kalau ada kendala tadi, misalnya badan ad hoc karena suatu hal mengundurkan diri, Iya. apakah ada perjanjian tertulis nggak boleh mendadak sehingga harus dipersiapkan penggantinya sehingga pekerjaan tidak molor sesuai dengan waktu? Iya, jadi kalau mekanisme ini ya, Mekanisme ya. Mekanisme kalau ada yang mundur, kita sudah ada mekanismenya. Yang pertama bahwa ranking di bawahnya kalau masih ada, ini menjadi pengganti PAW-nya, pengganti antar waktu. Jadi waktu seleksi itu kita kan 2 kali kebutuhan Mas Jamil. Misalkan yang dibutuhkan 5, maka kita nanti seleksi akhirnya ada 10 orang, 2 kali kebutuhan. Lah, nomor 6 sampai nomor 10 itulah yang nanti akan menjadi pengganti antar waktu. Jika nanti ada yang mengundurkan diri karena beberapa faktor tadi, ya sudah kita siapkan. Udah diantisipasi, Ya, udah sudah disiapkan. diantisipasi. Jadi nggak ada masalah ya selama nggak ada ini. masalah. Jadi kalau misalkan nggak ada di bawahnya, ya kita kalau di PPK nggak mungkin, karena kita menetapkan kan 10, yang 5 jadi, yang 6 sampai nomor 10 menjadi PAW. PAW. Ya, pengganti lah ya. Kalau PPS itu memang minimal itu paling minim 3 orang. 3 orang. Kalau misalkan nanti ada yang mundur, penggantinya maka bisa ditunjuk dari PPS menunjuk orang ya yang kira-kira dia memenuhi syarat, mampu. Nah, kemudian nanti dengan persetujuan pengawas desa. Bukan KPK tadi kan KPU kan tadi menyiapkan pengganti antar waktu. Iya. Yang PPK, Iya. yang PPS, Yang PPS itu kan tetap KPU. Tapi kan kemarin ketika pendaftaran kan ada satu desa yang pendaftarnya hanya 3 orang. Artinya kan nggak
nggak ada calon penggantinya. Pengganti PAW-nya. Nah, itu mekanismenya sudah diatur. Itu PPS bisa menunjuk orang yang kira-kira sudah memenuhi syarat dan mampu bekerja dan sebagainya. Memenuhi syarat itu kan sesuai dengan ketentuan ya, bahwa dia bukan anggota parpol, kemudian bukan jadi tim sukses dan sebagainya. Itu sudah ada ketentuannya. Kemudian diberitahukan kepada pengawas desanya kalau misalkan ini mau nunjuk karena tidak ada pengganti di bawahnya. Kemudian itu nanti wawancara, habis diwawancara baru diusulkan ke KPU untuk ditetapkan. Ya, kalau untuk anggaran badan ad hoc sendiri di Kabupaten Pekalongan itu sekitar berapa ya yang dianggarkan itu? Kita itu secara umum ya Mas ya, postur anggaran kita di KPU itu yang pertama komponen terbesarnya itu adalah untuk honor badan ad hoc. Jadi kalau badan ad hoc malah terbesar itu ya. Ya, karena memang kalau dikalikan saja Mas, misalkan PPK ini kan honornya 2,5 juta ketua. Anggotanya 2.200.000. Itu dikalikan per kecamatan kan 5 orang. Iya. Ya, itu baru PPK. Kecil lah. Coba kita ke PPS. PPS itu ketuanya 1,5 juta. Tiap desa ya. Iya, anggotanya 1.300.000. Dikalikan 285. Bukan 285 desa. Iya. Wow. Padahal ada 3 orang ya, per desa dikalikan 285 itu sudah 855 orang. Jadi anggaran badan ad hoc mengalahkan anggaran yang lain. Ya sebenarnya kalau anggaran nggak ada kalah-kalahan sesuai dengan. Bukan mengalahkan. lebih besar, iya, lebih kecil ya. Iya. Kayak tarung pertandingan mengalahkan. Iya. Iya. Anggaran itu nggak ada kalah-kalahan Mas. Iya. Sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Iya, sesuai kebutuhan. Banyak berarti. Banyak yang paling banyak badan ad hoc. Jadi di mana-mana penyelenggaraan pemilu pilkada itu pasti yang terbanyak itu adalah badan ad hoc. Belum lagi nanti KPPS Mas. Bayangkan misalkan di kita ada 2.912 TPS dikali 7 orang. Itu kan sudah hampir 26.000. Itu harus dibayar semua Mas. 26.000 orang itu dibayar semua. Itu sudah berapa? Kalau kali 1 juta saja, ya kan? Iya, sudah berapa? 2,6 kan? 2,6 itu untuk honor saja. Kemudian untuk pendirian TPS dan sebagainya, itu lain lagi. Cuman kalau untuk honor itu kalau 26.000 kali 1 juta kan 2,6 itu dalam 1 hari itu yang dibutuhkan. Iya, yang jelas honornya melebihi pegawai honorer. Iya. Oke, Pak Abi siap. dan kawan Rasika, nanti kita lanjut lagi ngobras berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat. Rasika FM.
Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ya, apapun infonya sampaikan ke Rasika. Kita ngobras berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Tiap hari Jumat bersama KPU Kabupaten Pekalongan, ya, untuk menambah wawasan kita tentang demokrasi, pemilu, pilpres, pilkada, dan kerja KPU yang memang harus disosialisasikan. Tidak hanya bersama Rasika, tapi KPU juga punya media sosial KPU, baik Facebook, Twitter, YouTube-nya. Jika Rasika, kalau misalnya mau nanya-nanya, boleh kan WA di 0847731111. Dan Rasika dikaitkan dengan anggaran, karena segala sesuatu itu mesti ada perencanaan anggaran. Tapi syukur bisa turah. Tapi kalau yang ini adalah karena anggarannya dari kayaknya enggak sih. Contoh yang berantakan naik turun, biasanya ada selisih baik kurang atau ini gimana? Jadi kalau anggaran untuk badan ad hoc itu ya pasti pas Ya kan? Karena jumlahnya sudah pasti ya. Kecamatannya ada 19 misalkan. Desa kelurahannya ada 285. Jadi ya pasti pas. Penghitungannya pasti pas. Cuman yang kadangkala tidak pas itu adalah misalkan tadi karena ada PAW dan sebagainya, PAW-nya di pas tanggalnya mungkin ya, pas tanggalnya pas gajian ya, gajian atau belum dan begitu gitu. Karena kita kan nggak tahu, misalkan contoh dia mengundurkan diri di bulan ini, tanggalnya misalkan tanggal 25 kan gitu kan. Nah kemudian kita lantiknya lagi nanti tanggal 25, ya kan nggak bisa dibayarkan honornya. Nah, kalau jadi ketentuannya itu begini Mas. Jadi kalau misalkan ada yang PAW, kemudian kita lantik kalau bisa sebelum tanggal 10. Pokoknya tanggal muda lah ya. Itu nanti yang bersangkutan itu nanti sudah akan mendapatkan honor di bulan berikutnya. Ya, bulan berikutnya. Hanya itu saja sih sebenarnya. Kemudian yang berikutnya, kalau terkait dengan tadi perencanaan anggaran untuk badan ad hoc, itu pasti sudah presisi lah. Nggak ada lebih, nggak ada kurang, semuanya pasti sesuai dengan kebutuhannya itu. Ya, dan terus kaitannya dengan tadi honornya kan beda-beda, ya. Karena berdasarkan masa kerja. Ini kawan Rasika juga perlu tahu ini badan ad hoc ini kerjanya mulai kapan sampai berakhir kapan, kemudian otomatis kaitannya dengan gaji ya, karena PPK sama PPS itu kan kerjanya, masa kerjanya beda ya kan. Beda. PPS juga beda. Pantalis juga beda. Ya. Kalau PPK mulainya PPK itu masa kerjanya sejak dia dilantik
dilantik kemarin tanggal 2 Januari, Mm-mm. nanti berakhir pada 14 April 2024. Oh, berarti mereka udah gajian Ah. tanggal 2 Februari lalu ya? Sudah gajian tapi Pak, karena kebetulan anggarannya masih dikunci sama pusat, Mm-mm. akhirnya belum ada gajian. Kasihan juga, Pak. Oh, tapi nanti double ya Oh, kan? iya. Rapel Rapel, lagi. cuma tertunda, tapi kan Tertunda. sudah pasti ada. Pasti ada. Kalau Kalau anggaran pasti negara ada. ya kan? Iya. Kalau anggaran swasta nggak tahu ya kan? Iya, iya, iya. Heeh. Kemudian yang kedua, Tadi 2 Januari ya sejak Ya. dilantik. Kalau PPS PPS itu dilantik kemarin tanggal 6 tanggal 6. Februari. Oh ya. Ya, jadi berakhirnya sama 14 April 2024. Tapi kemungkinan besar mereka itu akan diperpanjang sekaligus menjadi penyelenggara pilkada. Oh, akan ya, tapi Ah, belum ada. Belum. Tanda Saya tangan belum bisa terus. menjanjikan. Ah. Tapi kayaknya akan diperpanjang. Karena waktunya atau Sama, waktunya sama. Tahapannya kan sama nanti. Mm-mm. Artinya kalau misalkan ini PPK sekarang itu masa kerjanya hitung saja katakanlah 15 bulan, nanti misalkan itu nyambung dengan pemilu, maka ditambah kira-kira 7 bulan lah ya. Itu kan berarti 22 bulan mereka. 22 bulan Iya. kalau PPK 2,5 juta. Berarti 2 juta setengah Iya. kali itu 25 juta, 30 juta. Ya, lumayan lah. Lumayan. NMAX. Ya. Itu. Iya, iya. Kemudian yang PPS juga Ah. sama. Itu hitung katakanlah masa kerja untuk pemilu itu 14 bulan, Mm. nanti ditambah 6 bulan. Berarti 20 bulan. Tambah 6 Kira-kira. bulan tuh untuk apa yang pilkada itu ya? Pilkada. Kira-kira begitulah. Oh, alhamdulillah. Kalau PPS sama KPPS sama Pantarlih. Kalau Pantarlih kan masa kerjanya itu sampai 12 April 2023. 12 April 20. Ini ya berarti ya. Kemarin mereka dilantik tanggal 12 Februari. 12 Februari terus sampai berakhir 12 April. 12 April, Februari, Februari, Maret, April. 2 bulan lah. 2 bulan. Iya, 2 bulan. Saya memastikan aja takut lupa soalnya faktor usia. Iya. Jadi 2 bulan 2 bulan. bisa terima gaji berakhir tanggal. Tapi 2 bulan, Heeh. masa kerjanya 2 bulan, tapi honornya adalah kegiatan. Karena coklitnya saja dia dibayar. Kegiatannya kan coklit. Coklit mulai tanggal 12 Februari sampai tanggal 14 Maret. Maksudnya kegiatannya aja. Ya kan yang dibayar kegiatannya, Kegiatannya bukan bukan sesuai masa kerja. sesuai masa kerja. Bukan. Oh, bukan per bulan ya. Bukan. Oh, Oka, ini. katakanlah Oka, orang per kegiatan, Oka. bukan orang per bulan. Oh, Oka orang per kegiatan. Kalau OB kan orang per bulan. Kalau OKB orang kaya baru. Iya, iya, iya. Iya, oh ini akhirnya kita tahu ya kawan Ya. Rasika, tahunya Pantor lo enak ya. Badan edok, padahal mereka kerjanya pas 2 April sampai tadi 12 Februari 12 Februari sampai sampai 14 Maret. 14 Maret. Tapi masa kerjanya sampai 12 April. Dan itu per kegiatan Iya, bukan per bulan. Per bulan. Iya. Ini biar clear ya. Biar clear ya. Ya. Alhamdulillah tahu lagi kan tadi nanti kemungkinan badan ad hoc bisa diperpanjang lagi untuk pilkada. Iya. Jadi nambah Ada kemungkinan lagi, begitu. ada kemungkinan. Seleksi lagi atau apa itu? Enggak. Jadi Enggak ada seleksi, cuma- enggak ada. Jadi Oh, enggak ada. langsung otomatis menjadi penyelenggara pilkada. Oh, otomatis. Iya, iya. Tapi ada perjanjian syarat-syarat itu lagi ya, karena memang kan mereka misalnya saya yang sudah kerja misalnya Ya, ikut jadi PPK atau apa tadi? PPS. PPS. Iya. Nah, otomatis kan sampai tanggal sekian nih saya sama kantor izinnya. Kemudian itu ikut pilkada lagi kan harus ada. Ya. Jadi nanti ada wawancara sebelum pengukuhan kembali. Itu kan nanti dikukuhkan kembali Mm-mm. yang bersangkutan menjadi badan penyelenggara ad hoc untuk pilkada, pemilu dan pilkada. Nah,
Kemudian nanti ada seleksi wawancara. Yang bersangkutan bersedia atau tidak gitu loh. Ya, tapi anggarannya sama juga atau beda? Kayaknya beda. Banyakan mana? Iya. Berarti ada 2 nanti, Pak. Hah? Dia dapat 2 honor. 2 honor kan, yang honor pertama selesai. Honor pemilu sama pilkada. Pilkada. Kalau tahapannya bareng, ya yang diambil salah satu. Oh ya. Tapi kalau nanti yang pemilu selesai, otomatis yang diambil ya honor yang pilkada. Besarannya sama. Besarannya sama. Alhamdulillah, nggak berkurang berarti ya. Ya oke, kawan Rasika, ngomongin soal anggaran memang kadang mumet, apalagi berumah tangga, piye carane ngepiyake. Tapi kalau untuk budget ad hoc kayaknya nggak perlu mumet karena udah dianggarkan pasti pas. Nggak ada selisih. Ya. Oke, nanti kita lanjutin lagi tetap di Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Rasika FM.
Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ya, Ngobras berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Dan kita masih bersama Bapak Abi Rizal AMD, Ketua KPU Kabupaten Pekalongan. Dan tema kita tadi dukungan anggaran pemilu untuk badan ad hoc. Karena kalau anggarannya enggak mendukung ya nanti namanya orang kerja kan, harus sesuai tahapan, nanti malah bisa bikin kacau. Tapi udah dianggarkan, insya Allah aman. Meskipun tadi sempat ada kendala ya kan, belum bisa dicairkan karena masih di lock dari pusat, masih dikunci. Tapi ada harapan cairnya kapan? Mesti kan ada pertanyaan dari badan ad hoc kan, kapan nih kira-kira? Ya sudah kita sampaikan bahwa pokoknya kalau misalkan dibuka itu pasti kita bayarkan, lebih cepat lebih baik lah. Karena bukan kita menunda-nunda, tapi memang karena faktor kita anggarannya masih dikunci dari pusat. Karena mungkin ada beberapa revisi dan sebagainya yang harus kita tunggu. Iya, tapi yang jelas aman ya kan? Anggaran aman. Sudah cuma disediakan. tertunda aja karena masih di lock. Ya kan? Dan mungkin nggak harus sampai 2 bulan kali ya. Insya Allah lebih cepat, dalam waktu dekat insya Allah. Dalam waktu dekat ya. Kalau yang sudah terbiasa ikut jadi panitia PPK atau PPS ini kan udah nggak ada tanya-tanya terus kan, udah tahu ya kan, tapi yang baru-baru ini ada nggak ada bisa gimana nih keluhan terus tanya-tanya terus. Iya, jadi kalau misalkan memang ada beberapa yang nanya-nanya, tapi bukan persoalan baru atau tidak, mungkin biar meyakinkan saja. Misalkan ada badan ad hoc di tingkat PPK, tanya ke kita, karena butuh meyakinkan, mungkin ditanya oleh PPS-nya kan gitu, atau atau ditanya oleh istrinya bahkan. Terutama kan? itu. Terutama. Ayo jadi sampe untuk tambahan meneh. PPK kan ketua 2,5 juta. Nah, ya mungkin begitu. Mungkin bisa sehingga jadi nanya, untuk meyakinkan saya, untuk meyakinkan yang nanya, misalkan ditanya untuk jawaban ke istri kan begitu. Kan bisa aja kan? Bisa atau mungkin untuk menjawab pertanyaan leasing. Bisa jadi ya kan? Iya, itu hanya untuk memastikan aja ya kan? Itu memastikan saja. Ya nggak apa-apa, tapi karena kita penyelenggaraan pemerintahan itu kan harus berbasis pada penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan transparan, Mas. Kita selalu sampaikan apapun adanya, apa adanya kan begitu. Termasuk tadi saya nyambung ya. Jadi badan ad hoc itu kan nanti kalau honor mereka langsung ditransfer ke rekening pribadi masing-masing. Oh, harus buka kalau rekening. Operasional dan kegiatan itu ditransfer ke rekening PPK dan PPS-nya. Itu kan yang dikelola oleh sekretariat itu. Nah, itu kita harus mempertanggungjawabkan semua itu dengan baik. Harus ada SPJ-nya ya kan? SPJ-nya harus ada pertanggungjawabannya. Karena sukses pemilu itu bukan hanya penyelenggaraan, tapi sukses administrasi. Sukses administrasi juga. Jadi SPJ dan sebagainya harus dipenuhi, harus sesuai kan begitu. Ya, oke. Terakhir closing statement apa yang ingin disampaikan kepada kawan Rasika dan juga teman-teman badan ad hoc. Silakan.